Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berkenan hadir untuk mengikuti diskusi tentang tafsir Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sebenarnya sedikit banyaknya pembahasan ini pernah kami bahas di pendahuluan Fususi kami. Jadi kami waktu itu pernah mengadakan kelas pendahuluan sebelum memasuki kitab Fusul Hikam Ibn Arabi, dan salah satu pembahasan penting adalah tentang pembahasan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya tidak akan berpanjang lebar tentang asma itu apa dan seterusnya, karena itu pembahasan tersendiri dan sudah tersedia di YouTube kami. Sebenarnya pembahasan pendahuluan memasuki pemikiran Ibn Arabi. Kalau tidak salah judulnya seperti itu, pendahuluan memasuki Ibn Arabi. Di malam hari ini ada satu hal yang mungkin perlu diulang sedikit tentang yang disebut dengan ism. Jadi dalam pandangan Ibn Arabi, ism itu adalah zat ditambah dengan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa itu ism atau nama, jamaknya asma ya. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang indah. Dari kata asma itu dari kata ism, jamaknya asma jadi nama-nama. Nah, ism itu sendiri adalah zat ditambah dengan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika zat ditambah sifat, maka hasilnya disebut dengan ism. Makanya dalam Ibn Arabi menjelaskan ism itu zat ma'asifatil khossah. Jadi nama itu adalah zat ditambah dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya menjadi asma, nama. Misalnya zat tambah rahmaniyah menjadi rahim, rahman. Zat tambah rahimiyah menjadi rahim. Itu yang kita lihat dari struktur asma Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan dunia tasawuf, Asmaul Husna ini punya peranan yang sangat penting dan dominan dalam menjelaskan segala hal. Misalnya dalam menjelaskan tentang penciptaan, para pemikir Sufi seperti Ibn Arabi menjelaskan penciptaan ini dengan pendekatan asma Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, para Sufi meyakini bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, baik itu di alam dunia, di alam barzah, di alam ukhrawi, semuanya adalah tajalli dari asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita saksikan, lahir dan batin, semuanya adalah tajalli dari asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu bicara apapun itu biasanya pasti terkait dengan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Kenapa? Karena asal muasal tentang penciptaan itu memang berdasarkan dari asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau bicara tentang tajalli, di situ ada asma. Mau bicara tentang kehadiran, di situ ada asma. Mau bicara tentang insan kamil, manusia sempurna, di situ juga ada pembahasan asma. Karena dasar dari segala hal ini adalah kembali kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa inna tawallu fasamma wajhullah dalam surah Al-Baqarah ayat 119, dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah
wajhullah, ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajah itu tidak lain adalah yang kita saksikan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ini di baliknya pasti terhubung dengan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara personal diri kita sebenarnya kita bisa merasakan bagaimana nama-nama Tuhan ini bekerja di dalam diri kita. Misalnya Rahmannya, Rahimnya, masa kasih dan sayangnya, dan seterusnya. Sifat-sifat yang lain sebenarnya segala hal itu bekerja di dalam diri kita. Nah, baik itu kita sadari ataupun kita tidak sadari. Karena kita sendiri itu sendiri adalah wadah dari tajalli, dari kehadiran asma Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kita nanti diskusikan di sesi akhir setelah pembahasan ini. Iya, Li. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Kalau Bapak Ibu mau melihat, ini ada pembahasan di asma ya. Pendahuluan memasuki pemikiran Ibn Arabi. Saya tidak tahu judul tepatnya, nanti insya Allah Ali yang akan ini menjelaskan temanya di ya, rekaman kita di YouTube. Nah, salah satu dari tajalli zati dalam bentuk nama itu adalah huwa. Huwa. Jadi huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus minul muhaimin dan seterusnya. Jadi hu ini adalah salah satu dari asal sesuatu yang darinya inilah lahir segala sesuatu. Makanya hu ini oleh para sufi biasanya disematkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara zat biasanya refernya ke huwa. Huwa karena zat ini kita tidak akan melihat salah satu sifat atau nama yang menonjol. Kalau zat ya sudah, yang ada hanya dia dan seluruh sifat-sifat itu tenggelam di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an pun juga menjelaskan dengan kata huwa. Hu yang menjadi salah satu zikir penting yang nanti insya Allah dijelaskan zikir penting dalam khususnya dalam tradisi tarekat Maulawiyah. Hu ini juga punya hal yang sangat fundamental dalam membangun hubungan ruhani antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di walillahi al asmaul husna, dan bagi Allah lah yang memiliki asmaul husna, nama-nama segala nama-nama yang indah. Kemudian fad'uhu biha, maka berbohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu. Jadi memang ini perintah Quran untuk kita terhubung dengan asma. Dan kita sadari atau tidak, ya kita sebenarnya sudah terhubung. Kita bisa merasakan kehidupan, bisa menghirup nafas kita, udara, menghirup udara, bernafas, dan seterusnya. Yang merupakan semua itu adalah tajalli dari nama Tuhan Al-Hayy, yang maha hidup ya. Jadi karena Al-Hayy bertajalli di dalam diri kita, sehingga kita merasakan satu bentuk kehidupan di dalam diri kita. Kita bisa menggerakkan tangan, berbicara, tafakur, dan seterusnya, hal-hal yang bergerak, yang dengan iradah dia bekerja, itu adalah salah satu ciri tanda bahwa kita terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy.
yaitu yang Maha Hidup. Artinya sadar atau tidak, sebenarnya kita terhubung dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sufi berusaha bagaimana kita terhubung secara sadar kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Al-Hayy, kita hanya menyadari dari efek-efek di dalam diri kita. Nah, para sufi ini berusaha dengan terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy. Misalnya, kenapa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati? Karena dia mampu terkonek dengan nama Tuhan Al-Hayy. Hanya banyak para sufi yang juga dia bisa melakukan seperti Nabi Isa dalam kisah-kisah para wali, para sufi. Misalnya ada waktu itu ada harimau yang meninggal. Ini mereka ini dalam kisah entah benar atau tidak, misalnya antara para rahib di India dengan salah seorang sufi. Nah, rahib di India ini dia mematikan singa, kemudian sang wali ini dia menghidupkan. Jadi dua-duanya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma oleh para sufi menjelaskannya dengan terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy. Nah, Quran memang memerintahkan kita bagaimana sebenarnya kita terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy. Karena dia punya satu wilayah ya. Kalau dalam pembahasan asma, setiap nama itu punya keluasan sendiri, punya wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi antara satu nama dengan nama lain itu terhubung, tetapi satu nama, tiap-tiap nama itu punya wilayahnya sendiri-sendiri. Makanya punya zikir yang berbeda-beda. Nah, tapi yang menghimpun semua nama itu adalah Allah. Makanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha dalam Al-Qur'an. Dan bagi Allah lah yang pemilik seluruh nama-nama yang indah itu. Dalam kata lain, Allah ini yang menghimpun seluruh nama-nama tersebut, asma-asma tersebut. Nah, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Nah, tadi eh, hari ini kita mengawali dengan satu nama yaitu Hu ya. Hu yang dia kembali kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena zat ini sesuatu yang senantiasa tersembunyi, dia tidak pernah bertajalli, tidak ada yang sampai ke zat, makanya simbolnya hanya Hu saja, Hu. Dia tidak seperti nama lain ada Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan itu menunjukkan kita setidaknya punya gambaran ya. Oh, Rahman itu pengasih dan penyayang, Rahman Rahim. Kalau Al-Mulk itu yang memiliki, yang menguasai misalnya. Kemudian Al-Jabbar yang mendominasi. Jadi kita ada gambaran dari setiap nama. Tapi kalau zat, karena dia menjelaskan sesuatu yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Dan 5 ciri ini adalah menjelaskan tentang zat, makanya dia hanya isyarah saja. Nah, kul huwa Allahu ahad. Dan ini sebenarnya 3 nama. Yang hu pertama itu adalah disebut dengan ismu zat, nama zat. Kemudian Allah itu ismullah. Kemudian ahad, tunggal, yang terkait dengan menjelaskan tentang hakikat dia yang meliputi segala sesuatu. Makanya setelah ini Allahus Samad. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya terhubung dan saling terkoneksi satu sama lain. Nah, kulhu, nah hu ini adalah berbicara tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kul huwallahu ahad ini hu itu meskipun semuanya bermakna Tuhan ya. Jadi katakan Tuhan Allah itu misalnya
tunggal, tapi ini bukan sesuatu yang berulang, karena hu pertama itu zat, Allah yang kedua itu ism, lalu kemudian ahad itu terkait dengan menjelaskan tentang ketunggalannya. Makanya ini suatu rangkaian menjelaskan tentang hakikat dia yang sebenarnya yang tidak terbatas. Nah, simbol dari hakikat zat itu hu. Nah, seluruh sifat tenggelam di dalam zat seperti yang tadi kita jelaskan. Dalam Al-Quran, kalau refer ke zat, Quran juga menyebut dengan huwa atau hu disingkat ya. Hu atau huwa ini adalah simbol tentang hakikat zat. Nah, biasanya ini menjadi sesuatu yang paling batin. Karena yang paling batin itu adalah hakikat zat, di mana tidak seorang pun yang bisa sampai kepada hakikat zat Allah SWT. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan ketidakmampuan manusia untuk sampai ke zat. Misalnya, wala tafakkaru fi zatillah, walakin tafakkaru fi khalqillah. Jadi, jangan pernah berpikir tentang zat, tapi berpikirlah tentang ciptaan, yakni tajalli. Dalam kata lain, wilayah manusia adalah tajalli, bukan zat. Jadi zat ini di luar dari pembahasan manusia. Makanya manusia hanya bisa mengisyarah saja, ini isyarat. Dia. Dia yang mana? Wah, nggak tahu. Kita hanya mengatakan dia tak terbatas, tak terhingga, absolut dan seterusnya. Kemudian kalau kita menjelaskan eh, apakah dia penyayang dan seterusnya, nah itu sudah masuk ke sifat dan namanya. Makanya para sufi menjelaskan zat itu tidak pernah bertajalli. Yang bertajalli adalah namanya. Memang terlihat paradoks, tetapi beginilah yang disebut dengan zat. Jadi kalau kita menggambarkan suatu hakikat yang tak terbatas, memang tak terbatas, tak terhingga absolut, kita akan menemukan hal-hal yang bersifat paradoks. Nah, huruf H adalah inti, sedangkan waw tersembunyi di dalam H. Jadi, huwa, huwa. Kalau kita perhatikan tulisannya, ini kalau setelah dari waw ini, saya bisa lagi menulis H ya. Lagi saya tarik garis ke bawah jadi lagi wow. Kemudian saya tutup kembali jadi H, saya tarik garis ke bawah kembali jadi wow. Saya tutup lagi, kemudian jadi H, saya tarik garis ke bawah menjadi huwa. Jadi perhatikan bahasa Arabnya, tulisan Arabnya. Jadi H, kemudian ada wow. Nah, kalau wow-nya yang ke bawah itu saya tarik ke atas, akhirnya dia menutup, dia jadi H lagi kan. Saya tarik ke bawah lagi, nah dia jadi wow lagi. Saya tutup lagi, saya tarik lagi ke bawah jadi wow. Dan begitu seterusnya. Nah, makanya yang menjadi hakikat zat itu H adalah inti, sedangkan wow itu tersembunyi di dalam H. Kalau kita masuk dalam tradisi sufistik, tiap huruf itu bahkan tajalli Tuhan. Makanya dia bukan sekedar simbol sebenarnya, tapi punya makna. Nah, itu pembahasan lain, itu pembahasan huruf, huruf, huruf dan angka, lalu kemudian dia nanti menjadi macam-macam. Itu pembahasan lain. Cuma yang ingin dijelaskan di sini bahwa bahkan huruf pun adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang bukan dari tajalli Allah Subhanahu wa taala, dan tajalli itu pasti terkait dengan namanya, ism. Nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerak H dari alam gaib menuju syahadat. Nah, saya kembali lagi, coba kita kalau uh, Bapak Ibu tahu bisa menulis, kalau Bapak Ibu bisa menulis Arab huruf ya. Jadi kalau saya mau menulis H itu kan, itu saya tarik dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah, kemudian
Kalau saya sambung dari wow, dari garis dari bawah saya tarik lagi ke atas, kemudian menjadi lagi garis huruf wow. Jadi eh, ini menjelaskan tentang makna batin di balik huruf. Karena kita membahas tentang alam gaib menuju syahadah, sedang wow dari alam syahadah menuju alam gaib. Makanya wow itu berada di dalam batin hak sebagai simbol zat. Menjelaskan seperti ini sebagai bagian dari tajalli. Ya. Nah, wallahu la ilaha illahu. Jadi dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi tidak ada Dia selain Dia. Dia, lahua. Kalau kata Ibn Arabi ini tauhid yang paling tinggi itu yang huwa lahua. Dia tapi bukan dia. Dia tapi bukan dia. Dia tapi bukan dia. Ini semacam paradoks. Nah, lagi-lagi karena kita berbicara tentang zat yang tidak terbatas, tidak terhingga. Kalau sesuatu yang terbatas, itu pasti tidak ada paradoks. Karena kalau dia di dalam, tidak di luar. Kalau dia di luar, tidak di dalam. Tapi kalau tidak terbatas, dia pasti meliputi segala sesuatu, makanya dia di dalam sekaligus di luar sekaligus di dalam. Bahasanya pasti seperti itu. Dia akan menjadi paradoks kalau tidak terbatas. Nah, kalau terbatas, tidak akan paradoks. Ya, karena dia terbatas ya. Kalau terbatas, kalau di dalam ya tidak di luar. Kalau di luar ya tidak di dalam. Gitu. Nah, ini menjelaskan tentang awal dan akhir. Wallahul la ilaha illahu. Di dia itu adalah Allah yang tidak ada ilah selain dia. Itu menjelaskan bahwa dari awal sampai akhir itu adalah semua terjadi dari hu. Semua terjadi dari hu. Oke. Nah, insya Allah setiap asma saya mencoba mencari amalan-amalan. Siapa tahu ada yang mau mengamalkan gitu. Ini, nah biasanya kalau mengamalkan sesuatu itu ada adab-adabnya, misalnya dianjurkan berpuasa, tempatnya khusus, kemudian memakai pakaian yang bersih. Jadi ada adab-adab ketika orang ingin wirid ya, wiridan atau zikir itu dengan mengamalkan salah satu nama tadi. Sebenarnya banyak Boleh, amalan-amalan ini. boleh izin Pak Ustadz, Ya, silahkan Pak. boleh boleh diganggu sambil sambil apa ini masih boleh diganggu Pak Ustadz? Bisa selesai dulu Pak ya. Oh, takut saya lupa nanti gitu. Iya deh. Oke, Dicatat aja iyalah. dulu Pak. Saya juga Baik, baik terganggu Pak. nanti. Ya, ya oke Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ya, ya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya. Ya.